Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1248 tanda. Toh Thomaskin baru pertama kali datang ke hutan tua pegunungan yang dalam ini. Dia belum masuk ke kawasan inti. Ada beberapa jalan kecil di sekitarnya yang sangat sempit dan hanya bisa dilewati oleh satu orang. Ada duri dan daun lebat di semua tempat, sejauh mata memandang hanya hamparan hijau. Ada banyak sekali bahan jamu di sini. Thomaskin melihat banyak sekali. Gunung Changbai memang pantas disebut sebagai tanah pusaka bahan jamu di negeri China. Bahan jamu liar di sini hampir ada di mana-mana. Tapi beberapa di antaranya tidak terlalu berharga, jadi penduduk desa yang berburu di sini pun mengabaikannya begitu saja. Berapa lama kita harus jalan Iyagi? Sekitar 1 jam kemudian, Thomaskin bertanya. Jalan pegunungan yang berliku dan terjal, tinggi dan rendah, mereka hanya berjalan beberapa kilometer, jalanan penuh lubang, sangat sulit untuk dilalui. Seperti yang dikatakan Lusun, tidak ada jalan di dunia ini, dan itu menjadi jalan jika ada lebih banyak orang yang melewatinya. Seperti yang terjadi di gunung yang dalam ini, hutan tua, jika tidak ada yang berjalan, kemungkinan besar tidak ada manusia yang menginjakkan kaki di sini selama bertahun-tahun. Thomaskin tidak masalah, dia berjalan seperti terbang, kekuatannya sendiri tidak diragukan Iyagi, bahkan di antara pegunungan yang tinggi, tidak ada kelelahan sama sekali, tetapi Elminamu berbeda, dia jarang memasuki pegunungan setelah sekolah beberapa tahun ini, jadi itu bukan mudah untuknya. Kurasa akan segera sampai. Tanda yang ditinggalkan Nami padaku sebelumnya seharusnya di dekat sini. Sudah pasti tidak lebih dari 3 kilometer. Kami semua punya tanda, dan kita punya pegangan, kita pasti tidak akan tersesat, jangan khawatir. Maxentia yang berkata dengan yakin. Ayo, Kak Thomas, aku baik-baik saja. Elminamu menyeka keringat di wajahnya dan berkata dengan tegas, dia tidak boleh menjadi beban bagi Kak Thomas. Ikuti aku dengan dekat, jangan ketinggalan, jika tidak, begitu kamu tersesat di sini, mudah mendapat masalah. Maxentia yang terus menasihati. Mengerti. Elminamu berkata dengan suara rendah, jelas sedikit lemah secara fisik. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk berjalan beberapa kilometer, yang cukup untuk memprediksi betapa sulitnya jalan pegunungan ini, dan bukan hanya jalan yang terjal, tetapi dikelilingi oleh gulma dan duri. Banyak tempat harus didaki selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat yang tersesat di hutan tua pegunungan dalam keadaan kelelahan, jika tidak dapat menemukan jalan keluar sejauh 10 km, mereka dapat mati kelelahan di sini. Ketakutan terhadap hutan tua di pegunungan yang dalam bukan hanya pada binatang hutan, musuh terbesar mungkin adalah diri sendiri. Thomaskin mengulurkan tangan dan menyerahkannya kepada Elminamu. Aku tarik kamu, hati-hati. Iya, N. Elminamu tersipu, dan menyerahkan tangannya pada Thomaskin, memegang tangan besar Thomaskin, dengan kehangatan yang luar biasa di hatinya. Lambat laun 4 jam berlalu, saat ini mereka sudah berjalan lebih dari 10 km, dan mereka akan memasuki hutan tua yang sebenarnya. Saat ini mereka masih di Luan, berapa lama lagi yang kita butuhkan? Elminamu sangat kelelahan dan mukanya memerah. Meskipun dia setengah pemburu, dia sudah bertahun-tahun tidak berada di pegunungan, dan dia jelas tidak bisa mengikutinya. Bahkan Maxentia yang pun sama, dia tidak menyangka akan menemukan Nami begitu lama. Eltu tidak benar, awalnya di sekitar sini, jangan-jangan dia tidak mencabut Raja Ginsengnya dan melarikan diri. Maxentia yang terengah-engah, wajahnya sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling dan menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Nami. Yang benar. Lalu, apakah kita ke sini dengan sia-sia? Wajah Elminamu berubah tiba-tiba, bukankah ini curang? Mereka telah berjalan begitu lama,
Sekarang jika mereka bahkan tidak dapat menemukan orang, bukankah sama saja mempermainkan orang? Seharusnya tidak. Tandanya ada di dekat sini, dan tidak terputus sama sekali. Ini sudah hari keempat. Saat aku pergi, aku memberinya semua persediaan, bisa pergi kemana. Maxentia yang juga memiliki wajah yang masam. Melihat langit sudah gelap, akan semakin sulit untuk mencari jika malam tiba. Mereka tidak memiliki persiapan sama sekali, dan sangat berbahaya untuk bermalam di hutan tua ini. Saat ini mereka telah mencapai tepi terluar hutan tua dan akan memasuki zona inti. Mungkinkah dikatakan bahwa Raja Ginseng benar-benar bisa lari di bawah tanah? Maxentia yang berkata dengan tatapan kaget. Aku mendengar dari para tetua di desa dahulu kala bahwa mereka dapat lari di bawah tanah jika mereka Raja Ginseng yang bagus. Jika tidak dapat menangkapnya, mereka mungkin akan melarikan diri. Itu sebabnya Nami tinggal di sini. Aku turun ke lapor, tapi sekarang Nami dan Ginseng hilang. Ginseng bisa lari, seharusnya hanya legenda. Meski luar biasa, aku tetap tidak percaya dia akan lari. Thomaskin menggelengkan kepalanya, tetapi Maxentia yang tampak bingung. Matahari akan segera terbenam. Kemungkinan besar kita akan tinggal di sini malam ini. Masih ada setengah jam lagi. Kita harus segera menemukan Nami, atau mencari tempat berkemah. Jika tidak, hutan tua di malam hari cukup berbahaya. Daerah sini sudah cukup dekat dengan hutan purba. Maxentia yang memandang cahaya matahari yang redup di sekitar dan berkata dengan suara rendah, jelas juga penuh kekhawatiran. Itu belum tentu, Kak Thomas. Gunung Changbai memiliki banyak hal yang aneh, dan kami semua memuja dan takut pada Dewa Gunung Hu dan Huang. Apakah kamu ingat ketika berada di rumah aku kemarin? Kita melihat siluman musang yang setelah dipukuli olehmu, ayahku jatuh dari meja, dan itu antropomorfis, seolah-olah dia telah mengendalikan jiwa manusia. Itu sangat menakutkan. Elminamu berkata dengan ketakutan yang masih ada. Thomaskin mengangguk, tidak. Boleh percaya sepenuhnya pada hantu dan dewa namun juga tidak boleh tidak percaya sama sekali. Dia selalu memiliki keraguan, tetapi harus bersikap hormat dan segan. Dalam pengobatan kuno, ada juga catatan tentang beberapa roh yang sangat kuat. Meskipun dicatat dalam buku-buku kuno, guru berkata pada dirinya, tetapi semuanya seperti legenda. Apakah ada hal-hal seperti roh? Ini masih sangat membingungkan. Lebih jauh lagi, ini benar-benar hutan purba. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Elminamu ragu-ragu dan menatap Maxentia yang. Saat kecil, Elminamu tersesat di hutan purba karena masa mudanya dan ketidaktahuannya. Untungnya, ayahnya menemukannya di saat-saat terakhir. Jika tidak, dia mungkin akan dimakamkan di dalamnya. Setelah mengetahui, Elminamu masih mengingatnya. Ketakutan itu tidak mungkin dihapus seumur hidup. Psikedelik di hutan purba membuat orang tidak bisa melepaskan diri, begitu tersesat di dalamnya sama saja dengan hukuman mati. Masuk. Maxentia yang mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Ini adalah penjualan bernilai puluhan juta yuan, Raja Ginseng ini terlalu penting baginya, dan ada juga tanda Nami. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan, dia harus mencarinya sampai akhir. Yang bisa membuat hantu menggiling, meski Maxentia yang juga takut mati, tapi Raja Ginseng ini cukup untuk biaya seumur hidupnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melihat Raja Ginseng seabad, hanya mendengar orang-orang tua di desa mengatakan bahwa seseorang memetiknya di hutan tua lebih dari 200 tahun yang lalu, tetapi sudah terlalu lama jaraknya dan tidak mungkin lagi untuk memverifikasi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.